Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak lupa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan dalam cuaca agak gerimis, namun kita diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruang kelas SDN 006 ini dalam suatu kegiatan sosialisasi mengenai 3 dosa besar pendidikan. Yang saya hormati anggota kepolisian Kecamatan Cimaja, yang saya hormati Bapak Kepala SDN 006 Letung, Bapak Korwil atau yang mewakili Bapak Komite, serta Bapak Ibu dan staf Majelis Guru SDN 006 Letung, dan yang berbahagia anak-anak ibu dari kelas 1 sampai kelas 6. Pertama-tama ingin Ibu sampaikan pada pagi hari ini kita sebelum memulai kegiatan sosialisasi yang akan disampaikan oleh A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi'in ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Suatu agenda yaitu yang tadi telah saya sampaikan, yaitu penjelasan atau sosialisasi tentang 3 dosa besar pendidikan yang ada di dalam kasus-kasus pendidikan di masa kini. Di masa kini tengah hebohnya itu 3 dosa besar ini yang antara lain yaitu bullying, kekerasan seksual, intoleransi, kejadian keganasan. Ini nanti akan dijelaskan oleh panjang lebar oleh narasumber kita, yaitu dari Bapak Profesial. Untuk itu kami mengharapkan kepada anak-anakku ataupun rekan-rekan guru semuanya, kita tetap hadir di ruang ini mendengarkan apa yang telah disampaikan nanti, apa yang masuk 3 dosa besar tersebut, apa-apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan sebagai pendidik dan sebagai terhadap anak didik kita dan terhadap anak didik sama anak didik. Ya? Itu saja yang dapat sampaikan karena waktu kita sedikit lagi. Yang sosialisasi nanti kita perlu panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bapak, saya menyampaikan salam dari Bapak Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Cimaja, karena pada hari ini beliau juga menghadiri rapat ataupun pertemuan kepala sekolah TK TK Kecamatan Cimaja, Cimaja Timur dan Cimaja Barat di Kabupaten Seribu bersama dengan orang dinas pendidikan Kabupaten Kota Anambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan jalannya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang dikatakan yang mendung ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ataupun acara yang telah kita susun dan telah kita rencanakan jauh-jauh hari
Mudah-mudahan acara kita hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar sesuai yang kita harapkan. Amin. Salawat salam yang kita sampaikan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak selawat kita mendapatkan syafaat beliau di masa nanti. Undangan saya ke komite, jabatan saya BBD. Jadi saya bingung nih mau nyampaikan di mana. Jadi mungkin anak-anak bapak berdiri di sini mungkin juga sekaligus mewakili pihak desa dan komite. Dengan adanya undangan ini dari pemerintah desa, dari awalnya Pak, kami di pemerintah desa itu sudah mensosialisasikan juga tentang cuma beda nama Pak. Kalau di desa itu namanya sadar hukum. Jadi beberapa kali juga sudah dibuat kegiatan pelatihan sadar hukum. Mungkin juga narasumbernya dari pihak kepolisian juga dan dari adik. Jadi kalau di sekolah mungkin saya baru kali ini juga diundang dalam hal tentang dosa besar ini. Mungkin selama ini yang saya tahu dosa besar itu memang ada, tapi bukan sekolah, tapi di pelajaran agama itu kita mungkin anak yang pernah belajar di agama ini tahu dosa besar seperti apa. Jadi pada hari ini mungkin program dari pendidikan membuat sosialisasi ini tentang di dunia pendidikan. Jadi anak-anak bisa tenang sedikit. Nanti kalau suaranya agak ribut-ribut seperti ini, hampir sampai yang Pak Polisi nanti, anak-anak ini tidak kurang menyimak, kurang memahami. Halo. Hai. Nanti apabila Bapak sebutkan semangat pagi, anak-anak kami sebut pagi, 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 luar biasa. Tetap semangat. Paginya 3 kali, pagi, 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 luar biasa. Tetap semangat. Bisa? Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Ulangi. Semangat pagi. Tepuk tangan dulu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 006 Batu Pratik, yang saya hormati Kepala Desa, Ketua BPD sekaligus komite, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, dan juga yang saya hormati mungkin tahun depan menjadi Korwil atau Kepala Korwil Jumanjil yang ini sebagai anggota. Juga tak lupa yang kami cintai dan kami banggakan anak-anak kami SDN 006 mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Sebelum saya mulai, alangkah baiknya saya berpantun dulu satu-satu, karena menyangkut yang disampaikan oleh Pak Kedua tadi. Takut anak-anak tak ngerti bahasa kita, kata bahasa kita bahasa mana? Beli kapan, bukan sembarang kapan. Cakep. Beli kapan untuk membelah kayu. Ini bata, bukan sembarang bata. Ini bata, sudah lama hidup di kampung Melayu. Saya nama Hosea Andi Bukti Sihaan, yang membuat saya Batak itu manggilnya Sihaan. Pangkat Aibda Ajun Inspektur Polisi 2. Kebetulan saya diberi amanah sebagai Kepala Unit Pembinaan Masyarakat di 3 kecamatan, Jemaja, Jemaja Barat, sama Jemaja Timur. Saya anak 2, istri baru 1. Anak yang pertama dia kelas 2 SMP, yang kedua kelas 4 SD. Sekolahnya di Pulau 3, Sabang Mawar. Jadi masih Kabupaten Natuna. Saya berdinas pertama di Bengkalis, kemudian saya pindah ke Natuna tahun 2004 Januari. Di Natuna saya 11 tahun. Kemudian saya dari Natuna pindah ke Palmata 6 tahun. Dipindahkan lagi ke Terempak
3 tahun dan alhamdulillah diletuk saya baru 1 tahun 6 bulan. Mudah-mudahan nanti sampai pensiun dan istri nambah lagi 1. Saya didampingi bersama Babin Kamtibmas Cimaja Barat. Kalau di TikTok itu ada namanya Pak Babin. Beliau bernama Bribtu Gugum Pati. Kalau ada dari tenaga pendidik yang belum menikah, silakan kita murhati. Kebetulan beliau masih lajar. Kalau saya bukan lajar lagi lah. Nah, bau tanah. Saya tamat sekolah tahun 99. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya mau izin untuk menyampaikan sedikit tentang pemahaman mengenai 3 dosa. Adik-adik dan bapak ibu guru sekalian, mungkin dari program Disdikpora ini, Dinas Pendidikan dan Olahraga ini, kita diberikan tugas dalam bekerja sama memberikan pendidikan ilmu pengetahuan kepada anak didik dengan memberikan sosialisasi mengenai apa itu 3 dosa di pendidikan. Jadi bukan berarti 3 dosa ini terjadi hanya di sekolah. Pendidikan ini bisa awalnya dari keluarga dulu, baru nanti di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat. Apa itu 3 dosa? Kenapa disebut 3 dosa? 3 dosa ini disebut dan dimunculkan dikarenakan adanya dari grafik penghitungan Dinas Pendidikan terhadap angka-angka tindak pidana, baik itu tindak pidana kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual ataupun intoleransi. Jadi untuk grafik kita Kepulauan Anambas itu sedikit lebih tinggi untuk angka kekerasan seksual karena jumlah penduduk dengan jumlah kasus sudah jumlah kasus lebih tinggi. Yang terakhir, kita tidak menjelekkan korbannya, tapi memang itu adalah musibah pada saat terjadinya pelecehan seksual terhadap anak yang dilanggar. Itu terakhir. Yang sebelumnya ada pemerkosaan orang tua terhadap anak, kemudian anaknya lagi memperkosa anaknya, itu di daerah Siantar dan Permatang. 3 dosa ini, yang pertama itu bullying. Adik-adik tahu bullying? Ngebully. Jadi ngebullying ini atau ngebullying ini tidak dibenarkan. Adik-adik jangan sampai melakukan tindakan bully, karena bullying ini adalah tindakan seseorang atau kelompok dengan cara menyakiti hati, fisik, dan perasaan seseorang secara terus-menerus. Adik-adik dilarang untuk mengejek teman dengan menyebut nama orang tua, itu tidak boleh. Ya, jadi mengejek rekan-rekannya, teman-temannya dengan menyebut nama orang tua, apalagi sampai melakukan pemalakan, meminta duit kepada temannya dengan melakukan kekerasan, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Kami, Bapak Ibu Guru, orang tua yang hadir pada saat ini melarang adik-adik melakukan bully, itu dikarenakan bully atau 3 dosa ini sangat berdampak negatif bagi banyak orang. Ini mungkin akan mengakibatkan pada umumnya gangguan mental pada sang anak. Bukan hanya sesaat, tapi nanti sampai dia dewasa, dia akan teringat dan bahkan berpengaruh pada pendidikan. Next. Berbagai macam kekerasan, diantaranya kekerasan fisik. Ini kekerasan fisik biasanya dilakukan dengan kekuatan dan akibatnya melukai fisik, baik itu luka ringan, luka berat, ataupun cacat permanen. Kalau sudah ini terjadi, mungkin adik-adik tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Kemudian kekerasan psikis. Ini biasanya berpengaruh pada psikologi. Psikologi ilmunya, kalau psikologis itu adalah jiwa daripada anak yang terganggu yang mengakibatkan mental anak menurun. Kemudian kekerasan seksual, di sini terdapat poin 3 dosa besar yang kedua. Kekerasan seksual ini dari kacamata masyarakat ataupun kepolisian di tempat kita, untuk tenaga pendidik dan yang dididik belum pernah terjadi. Biasanya kekerasan seksual ini terjadi diakibatkan terjadi biasanya pelakunya adalah tenaga pendidik kalau di kota besar kepada anak murid. Jadi alhamdulillah sampai sekarang belum ada sekolah yang menyampaikan atau melaporkan, mengadukan tindak kasus kekerasan seksual guru terhadap murid. Jangan sampai. Intinya Bapak Ibu guru di sini tetap melakukan pengawasan kepada anak-anak kami yang di sini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Korwil, Pak, tolong ingatkan Bapak Ibu guru kita, kalau sekolahnya tidak mempunyai CCTV, tolong pada saat anak-anak keluar main, kita tetap memberikan pengawasan yang maksimal. Jadi itu tetap kita sampaikan, supaya nanti ke depannya kita sama-sama bisa saling bekerja sama, baik itu menyelesaikan masalah ataupun berbagi informasi.
Kemudian penelantaran. Penelantaran ini merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang mempunyai kekurangan. Penelantaran ini baik kekerasan terhadap anak secara terus-menerus yang mengakibatkan anak tersebut tertekan batin ataupun mentalnya juga terjatuh, bahkan sampai mengarah kepada ODGT, orang dalam gangguan jiwa. Next. Aturan perlindungan anak dari kekerasan sesuai dengan Undang-Undang 1945.